kita wajib berusaha dengan doa, dengan bersyukur terhadap nikmat ini supaya kita betul-betul sampai kepada titik kebahagiaan, dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita berada di pondok, bukan karena kita dekat dengan orang alim, bukan karena kita banyak kitab, bukan karena kita misalnya rajin, bukan. Itu semua taufik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menutup pintu bagi kita untuk apa? Untuk kita ujub, ya, kibir, ya. Misal sekarang kalau antum belajar, boleh jadi ustaz antum yang mengajar antum di depan, mungkin masalah tertentu walaupun dia secara umum lebih berilmu dari kalian, tapi boleh jadi ada masalah yang kalian tahu lebih dibandingkan dengan dia. Tidak boleh itu menjadi sumber ujub, karena ada sebagian waliyadzubillah, dan itu bukan akhlak penuntut ilmu, dia merasa bahwa gurunya dalam masalah ini dia tidak paham. Ya, tidak paham. Lalu dia tes gurunya dengan pertanyaan dengan maksud ta'jiz, untuk menampakkan kelemahan gurunya di hadapan orang lain. Itu bukan adab yang baik. Bukan adab yang baik. Tapi kita juga sebagai guru, jangan kita monoton terus tidak ada perkembangan di dalam ilmu, tidak ada usaha juga untuk belajar. Ya, jangan nanti akhirnya murid kita yang lebih banyak mengajarkan kita sebagai guru daripada kita yang mengajarkan dia sebagai murid. Ya. Ya, kalau guru dia tetap guru, murid dia tetap murid. Ya, ukurannya walaupun murid itu ada lebih pada ilmu yang dia miliki dibandingkan dengan gurunya, tetap dia wajib beradab kepada apa? Guru. Jadi jangan dianggap beradab kepada guru itu mustahab. Ya, sunnah dapat pahala kalau kita lakukan, tidak dapat pahala kalau tidak kita berdosa kalau kita tinggalkan. Tidak, dia wajib hukumnya. Menghargai orang alim saja yang padahal belum tentu mengajarkan kita, belum tentu memberikan faedah ilmu kepada kita. Dengar dia fulan ini alim, bahkan mungkin dia berada di negeri yang lain, tidak pernah kita ketemu, tidak dapat kita ilmu dari dia, tapi kita wajib mengetahui dan mengenal, dan juga dalam artian menghargai dan memuliakan hak dia sebagai orang alim. Seperti sabda Rasulullah SAW, saya sebutkan di majlis sebelumnya, ya, Rasulullah SAW menegaskan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak penyayang kepada yang lebih kecil, tidak dia menghargai yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Itu mengetahui hak. Artinya kalau kita bertemu dengan orang alim ini, walaupun kita tidak diajarkan ilmu oleh dia, kita wajib mengetahui hak dia sebagai seorang alim, dimuliakan, dihargai. Ya, kita harus tawaduk kepada dia dengan sebenarnya, zahiran wa batinan. Ya, apalagi kepada guru kita yang mengajarkan kita. Walaupun kita tidak boleh gulu. Misalnya mengatakan, oh guru saya ini mengetahui hal yang gaib. Itu gulu namanya, dan itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berlebihan di dalam memuliakan guru, melewati batas yang disyariatkan oleh Allah atau yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak. Tapi kita sadiq, jujur, menghormati, menghargai guru kita, zahiran wa batinan. Kita doakan dia seperti Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak ada orang yang aku khususkan doa bagi dia selain kedua orang tuaku seperti doaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu kata Imam Ahmad. Dan kita lihat akibat yang Allah tampakkan kepada beliau dari kebaikan. Beliau menjadi imamud dunya, diberikan taufik kepada ilmu yang luar biasa. Allah berikan keberkahan ilmunya bahkan sampai saat ini, dan insyaallah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena beliau mengetahui makanah gurunya. Ya. Tapi kalau guru kita salah, dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya wajib kita nasihati dengan cara kita yang baik. Mungkin dengan berdoa dengannya, atau kita tunjukkan bahwa kekeliruannya seperti ini dengan adab dan sebagainya. Dan tidak boleh kita biarkan, dan tidak boleh kita taat kepada guru kita di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang menjadi mi'yar, mizan, ukuran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, tetapi tidak boleh kita menyembunyikan kebencian, kurh,
atau ketidaksukaan atau kesombongan kepada guru yang menjadikan kita mahrum dari ilmu dia. Misalnya antum antum harus duduk di majlis yang di situ ada guru antum yang antum tidak sukai. Maka saya yakin antum tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari dia. Kalaupun antum paham dari ilmu yang dia sampaikan, maka ilmu ini akan menjadi ilmu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antum menerima dalam keadaan tidak suka. Oleh karena dalam syariat Islam, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, orang itu tidak diberikan dia menjadi hak imam di dalam masjid ketika dia salat berjamaah, sementara jamaahnya itu dalam keadaan apa? Tidak suka. Karena bagaimana dia akan bisa khusyuk? Ya, dia dengar suaranya saya sudah tidak suka. Ya, walaupun orang tidak boleh dia berlebihan, apalagi imam itu dia baik, dia saleh, dia betul-betul menunaikan kewajibannya sebagai imam yang harus sebenarnya dia cintai sebagai seorang mukmin. Lalu kemudian kita karena kedengkian, karena tidak suka yang tanpa alasan, ya, kemudian kita tidak menjadi khusyuk atau tidak menjadi tenang atau tidak mau untuk menjadi makmum di belakang dia. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Ya, ada orang kalau dia yang menjadi imam itu di masjid fulan misalnya. Ini terjadi. Artinya di sebagian tempat kita dengar, begitu dia mau naik masjid, dilihat imam ini fulan, tak jadi dia masuk masjid. Pulang dia ke rumahnya, dia bikin jamaah di rumahnya bersama apa? Bersama keluarganya. Ya. Jadi gara-gara seperti itu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti itu. Beliau membiarkan orang-orang munafikin, padahal mereka itu lebih kafir daripada orang-orang kafir, tapi zahirnya mereka menampakkan Islam, salat bersama kaum muslimin, salat bersama Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau mengatakan, padahal Allah sudah mewahyukan kepada beliau nama-nama mereka orang-orang munafik di Madinah itu. Nabi SAW tidak pernah mengatakan keluarkan fulan, jangan kasih dia ke masjid. Tidak ada. Padahal beliau tahu itu nama-nama mereka, dan beliau muamalahi mereka dengan muamalah zahir kaum muslimin. Dan ini penting, apalagi guru kita, ya, karena ini mungkin yang menyebabkan karena kurang berkah ilmu kita. Walaupun guru kita itu kita berbeda dengan dia, kita milih dia. Kalau kita ketemu kita agungkan, kita muliakan dia, karena dia telah memberi kita sesuatu yang itu sebab hidayah kita, yang itu menjadi sebab kita tahu jalan menuju surga. Ya, seperti kita sebutkan tadi, orang kalau dia merasa bahwasanya dia tidak butuh ilmu ini, suatu saat itu menunjukkan dia tidak ada taufik pada saat itu dari Allah, dan dia butuh untuk berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah, ya, bagi dia, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi dia suatu kebaikan, artinya kebaikan secara umum. Oleh karena itu disebut dengan sayyah nakirah, khairan, man yuridillahu bihi khairan. Itu menunjukkan yufidul umum, kebaikan secara umum, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Ya, kebaikan yang paling utama itu ridha Allah dan kebahagiaan dia di dunia ini. Karena orang yang betul-betul dengan ilmu itu pasti dia bahagia. Dan ada orang yang paling berbahagia di dunia ini kecuali orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu dan yang berkaitan dengannya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini dilaknat seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Ya, dan laknat itu artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmat Allah tidak mungkin bahagia walaupun dibukakan bagi dia dunia. Ya. Dan tadi kita sebutkan dalam hadis tadi, Syekh Ibnu Baz mengatakan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan secara umum, yufaqihu fid din, dia akan diberikan pasti kefaqihan di dalam apa? Agama ini. Beliau Syekh Ibnu Baz mengatakan, orang yang tidak diberikan kefaqihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, artinya dia tidak diberikan taufik untuk belajar, talabul ilm, atau paham, atau dia beramal dengannya, beliau katakan fala khaira fihi, maka dia tidak ada padanya kebaikan. Karena dari mana kita akan tahu surga dan neraka, dan jalan surga dan neraka kecuali dengan jalan apa? Ilmu. Dan ini makna hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dari jalan ilmu, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan sunnah, bukan ilmu dunia, ya, maka Allah pasti akan mudahkan baginya dia jalan-jalan menuju apa? Surga. Kenapa? Karena dari ilmu ini kita tahu, oh ibadah ini yang membawa kita ke surga, oh amalan ini yang akan menjauhkan kita dari surga dan mendekatkan kita kepada neraka, ya. Dan itu kita tidak bisa tahu kecuali dengan jalan ilmu. Dan ilmu itu cahaya, sehingga kita bisa melihat dunia ini yang dia walaupun secara hissi terang, boleh jadi dia sebenarnya gelap bagi kita, tidak kita tahu jalan terang, kecuali dengan ilmu syar'i yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ilmu ini. Kita bersyukur setelahnya kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu walaupun sedikit, walaupun kakak-kakak kelas kita, ya, senior kita yang mengajarkan kita ilmu walaupun 1-2, apalagi guru kita yang setiap hari ngajar, setiap hari menasihati dan sebagainya.